Waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu untuk hidup versi orang lain. Hiduplah versimu sendiri, gampang-gampangannya itu. Jadi hiduplah edisi dirimu sendiri. Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu Pak, saya nunggu mood Pak, sudah ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Nah, itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi lu masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu termasuk masa lalu, masa kini, masa depan itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari? Itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriyah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yuk gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan.
Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang nggak punya duit, nggak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder. Kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat Pak dari kerja. Nggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu, tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu, targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu seneng cuti, seneng hari libur, seneng. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan. Luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi, nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa ya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak, kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13. Tidak mungkin kamu tidak, kenapa? 13 ini objektif. Gitu loh. Kayak kamar hotel, tidak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial, apa setannya bisa ditipu, yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu? Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya. Nah itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai, wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif, tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya sebenarnya pengen banyak ngomong kuantum, relativitas, tapi kok membayangkan kalian kata ya agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang nggak terlalu paham tentang teori relativitas. Dijelaskan sampai ndaki-ndaki juga orangnya nggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih? Dijawab gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini
Ini saya bawa yang ini saja karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli, ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang waktu, macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita, itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. Nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo. Nah, teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu. Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waktu kasayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif. Kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu
Ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal. Yang kedua dahar. Yang ketiga waqt. Yang terakhir asr. Ajal itu batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus, batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian. Itu tanggal sekian. Ya memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang isinya ajal, maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek, ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau. Kamu sedang senang, dapat kenikmatan juga, jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal. Ingatlah segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini, kalau bahasa pasnya mungkin durasi. Durasi itu ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya, HP ini durasinya masa hidupnya adalah berapa? 7 jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru. Nah, itu namanya durasi. Dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8. 16 jam misalnya. Kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemes. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Namanya durasi. Kesenanganmu ada awalnya, tapi nanti pasti juga ada akhirnya. Akhir dari sesuatu, awal dari yang lain. Nah itu pakai istilah dahar. Ada lagi istilah waktu. Kalau waktu ini biasanya ngomong peluang. Ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Jadi sholat itu ada waktunya. Kitabam diwajibkan berwaktu mawqutan. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada zuhur, asar, maghrib. Ini kan waktu-waktu sholat. Istilahnya waktu. Karena begitu lewat, ya kita kehilangan kesempatan. Makanya misalnya subuh. Subuh itu dari munculnya fajar sampai menjelang munculnya matahari. Nah, itu subuh. Begitu jam 7 kamu sholat subuh, kamu kehilangan waktu. Jadi ada waktunya. Jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kas-soif. Begitu kamu kehilangan kesempatan, kamu akan habis. Itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar. Tapi ini ngomong tentang masa. Kalau ngomong asar, ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan.
Kenapa? Karena ini sudah detik-detik mau tutup. Itu asar. Asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam. Jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar. Asar itu sudah mau maghrib. Mau maghrib itu berarti mau malam. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kalau tidak, sebentar lagi malam. Itu waktu asar. Makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar. Termasuk Al-Quran yang ada kata-kata wassolatil wusto, itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar. Karena ini memang waktu penting, kunci. Kalau mau tobat, segera tobat. Karena begitu lewat, malam sudah. Waktunya tidur. Jadi ini waktu batas itu asar. Makanya Al-Quran mengingatkan wal asri. Demi waktu, demi masa. Ini kan surat favorit. Ya. Karena pendek ya, ini surat-surat idola. Iya. Koncone Al-Ikhlas, koncone Al-Kausar, itu kan surat idola. Kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola. Ya, ini diidolakan oleh para makmum. Ya, dan imam yang tidak banyak apal. Itu kan wal asri. Itu pun kadang-kadang kamu yang bulat. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang. Atau kadang-kadang ya demi masa. Karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Mbok jangan males. Kan ada ayatnya wal asri. Mbok kalau kerja itu yang benar wal asri. Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya. Wal asri. Ya. Iya. Apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua? Tidak ada untungnya. Wal asri. Ya. Kamu menasehati apapun bisa pakai dalil wal asri ini. Iya. Eman-eman waktumu kan gitu. Mbok ya kamu ndang tobat. Bukan ayat tobat yang diajukan, tapi wal asri. Kalau kamu tidak segera tobat, waktunya loh. Wal asri. Jadi ini kan artinya multifungsi kan. Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen. Jadi wal asri innal insana lafi khusri. Setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal soleh, saling menasehati. Isilah waktumu dengan 3 ini, maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu. Ingat-ingatlah kamu harus beriman. Beriman itu maksudnya apa? Sadarilah kamu itu terbatas, tidak berdaya, tidak wajib ada, punya banyak kelemahan. Maka kalau kamu tidak beriman, hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan rugi. Karena dirimu sangat lemah dan terbatas. Yang kedua, beramallah soleh. Lakukan kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun yang kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan rugi. Selanjutnya, saling menasehati. Tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya 3, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau ini enggak, ya kamu akan rugi. Jadi wal asri. Oke, jadi ini dalil untuk sapu jagat opo wae bisa dipakai. Ya kan? Isinya hidup kan 3 itu. Keutamaan puncak, keimanan, amal soleh, muamalah dengan makhluknya isinya 2. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah, puncaknya cuma itu. Jadi kalian wajib apal ini. Sewaktu-waktu disuruh sambutan atau khutbah bisa pakai ayat ini. Oke, kuncinya di situ. Oke, saya kasih sebentar dari beberapa sumber. Cara kita wal asri. Manajemen waktu. Jadi yang pertama ada banyak teori sebenarnya tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar.
menurut agama. Yang pertama jelas manfaat. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Itu saja. Kalian mau melakukan apa saja, coba tanya manfaatnya apa. Kamu ngaji, kamu nulis, kamu kuliah, manfaatnya apa? Mau minum saja misalnya, bismillah. Ada manfaatnya? Ada, biar tidak haus. Nah itu kan, jadi lakukan yang jelas manfaatnya. Mau posting, mau ngobrol, mau nongkrong, bukan tidak boleh. Tapi pertegas manfaatnya apa. Termasuk yang mau merokok, mau pacaran, mau semonggo, tanyakan dulu. Asal paling tidak kamu sendiri ngerti manfaatnya ini loh Pak. Loh saya kalau tidak ngerokok Pak, pusing saya Pak. Mending saya tidak makan daripada tidak ngerokok. Karena itu paling tidak kamu sendiri ngerti ada manfaatnya. Jangan sampai orang lain menganggap tidak ada manfaatnya, kamu sendiri juga tidak. Saya juga tidak tahu Pak kenapa saya merokok itu. Ya janganlah ya. Jadi kamu harus tahu manfaat yang kamu lakukan. Ya dalil-dalilnya banyak. Kayak hadis itu kan, nikmatani bunun fihi makasirum minan nasi asyikha wal farah. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu di situ, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Ini sering diceramahkan. Aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan. Banyak orang ngomong bahwa, kalau saya kaya, saya tidak usah ngapa-ngapain. Hati-hati, tidak ngapa-ngapain itu tidak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain. Ya, jadi ngapa-ngapainlah biar enak. Nah itu yang penting ngapa-ngapainnya tahu manfaatnya. Terus termasuk juga untuk, ada penelitian itu, orang yang sudah tua, banyak yang masih kelihatan energik sehat, itu nyambung dengan aktivitasnya masih muda. Kalau masih muda, aktif sekali, rajin, itu ketika sudah tua dia tidak bisa diam biasanya. Dan itu lebih membahagiakan daripada ketika sudah tua kamu diem. Tidak ngapa-ngapain. Loyo, energinya habis. Kayak baterai sudah tidak bisa dicas lagi. Nah, maka mulai sekarang kamu harus aktif. Dibangunnya mulai sekarang, karena urusannya mental, saraf, dan pikiran. Kalau tidak jadi habit, ya waktu tua ya tidak usah ditunggu Pak. Saya sekarang mumpung masih muda, senang-senang aja Pak. Besok baru serius Anda. Kalau tidak jadi habit, tidak bisa. Begitu mau serius, mulainya susah. Maka lakukan yang manfaat. Itu saya bawakan dua quotes dari Ibnu Mas'ud dan Hasan Basri. Ya lumayan untuk bahanmu kapan-kapan kalau disuruh kultum. Katanya Ibnu Mas'ud, ma nadamtu ala syai' nadami ala yaumin ghurbat syamsuhu nakuso fihi ajali walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Katanya Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syuhlahu fima la ya'nihi khudlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah mencuekinya, menelantarkannya. Jadi hati-hati kok kalau kalian merasa saya itu loh Pak, kesibukanku kok tidak penting semua. Tidak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan, ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu. Jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu, maka cepat-cepat kamu
kembali ke Allah. Itu nasihatnya Hasan Basri. Prinsip manajemen waktu yang kedua, efisien. Ini prinsipnya orang modern. Kalau bisa multitasking, multitasking. Ada, saya kasih contoh beberapa ulama itu. Misalnya Khatib al-Baghdadi, ulama hadis. Khatib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang. Jalan-jalan sambil bawa buku. Mungkin rekreasi sambil bawa buku. Kalau kita kan hari ini bawa HP. Sekarang bawa HP tidak apa-apa, asal HP isinya yang penting, yang baik. Mungkin buku juga tidak apa-apa. Itu niru Khatib Baghdadi. Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi. Ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika beliau keluar rumah, ada kepentingan. Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres, Syekh, kepentingannya sudah. Lumayan saya sambil menyelesaikan urusan bisa menghatamkan 1 juz. Nah, itu kan multitasking namanya. Sambil diam santai, sambil ngaji 1 juz. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya diperbaiki, didandani, tapi sambil dandani pulpen, reneng-renengnya ngaji. Untungnya 2, pulpennya beres, dapat pahala. Itu namanya efisien. Kalau kalian kan paling sambil memperbaiki, sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu. Ya, enggak apa-apa sih multitasking, cuma yang satu dapatnya Blackpink sama idolamu hari ini, Didi Kempot. Oke, terus ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abul Wafa bin Ukail. Ini seorang ahli fikih mazhab Hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya, dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepat. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya sajalah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, yo kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya, Pak. Kecuali kalau ditraktir. Oke, yang bahkan ada, ini unik, saya tidak tahu kalian kayak gini juga. Namanya beliau Abul Barokat. Abul Barokat ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras. Jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku. Jadi sambil mandi sambil nambah ilmu. Nah, ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini, nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar baca buku keras-keras, biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP, nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong kamu di dalam kan nggak baca, paling main game, kalau nggak gitu ya WA-an, Facebookan. Oke, ya untungnya nggak ada jejaknya ya. Kalau ada jejaknya, wah ini dikirim dari WC ini kan. Mungkin kamu malu. Oke. Yang ketiga, seimbang. Jadi ya atur waktumu. Kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu. Kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fa'ti kulla li haqqin haqqahu. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Yo jangan sholat terus di masjid terus. Tapi
Perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri, yang ketiga waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah, dan yang terakhir waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa-ngapain nggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah, ya, enggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional. Sesuai kemampuan itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin. Meskipun cuma sedikit. Jadi, tidak apa-apa, tidak yang berat-berat. Semampumu saja. Tidak usah iri sama, wah temanku itu bisa tahajud tiap malam. Yang sana bisa Senin Kemisnya tidak putus-putus. Yang sini malah puasa Daud. Aku tidak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu. Lo tidak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu, ya tidak apa-apa. Terus jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek, tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti. Ya sekali-sekali seriuslah. Oke, nah istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh. Oke, nah, itu saya tertarik hadis ini sebenarnya. Di Riyadhus Shalihin ada. Nanti kalian baca ya, karena hari ini banyak orang yang saya tidak tahu kadang-kadang mencela saudaranya dengan kata-kata munafik. Ah, kamu munafik. Nah, ada hadis saya ketemu di Riyadhus Shalihin itu panjang awalnya, saya potong yang di belakang. Jadi ada sahabat namanya Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Usayyidi. Hanzalah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah, aku ini kok tidak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar. Wah, aku tidak bisa jawab. Ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah,
Rasulullah ini loh, Handzalah ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Handzalah jawab, wahai Rasulullah, kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah, terus panjenengan mengingatkan kita tentang surga, neraka, sangat jelas, sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga. Saya itu rasanya tobat itu. Tapi setelah keluar dari sisi Tuhan, setelah keluar dari pengajian, kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak, mengurus harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Jadi Handzalah ini mengeluh, ya kalau pas ngaji, pengajian itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin tahajud terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, sudah mikir bayar kuliah, mikir aduh besok makan apa, mikir kos-kosan, mikir wah kok saya bisa gini ya, jangan-jangan saya ini munafik, kok mikirnya dunia saja. Padahal tadi waktu pengajian tidak begitu. Nah, itu keluhannya Handzalah. Nah terus Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku, dan juga senantiasa berzikir, niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu, atau ketika ada di jalananmu. Maksudnya waktu bangun atau waktu tidur. Termasuk sedang berjalan-jalan. Tetapi hai Handzalah, kalau bahasanya Rasulullah, saatan-saatan. Saatan-saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi rohani kita. Nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan, dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan-saatan ini diulang sampai 3 kali. Saatan-saatan. Jadi tidak apa-apa kita berpikir duniawi, asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik. Katanya orang Islam, kok kelakuannya begitu, kok yang dipikir dunia. Loh memang kalau pas waktunya mikir dunia, ya mikir dunia. Waktunya ngopeni anak istri, ya ngopeni anak istri. Ada saatnya masing-masing. Nah ini nasihatnya Rasulullah. Saya bawa ke sini kelihatannya menarik. Don't waste time waiting for inspiration, begin, and inspiration will find you. Itu itu bukan haji ya. Ya. Harriet Jackson Brown Junior. Ya, jadi jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu, Pak. Saya nunggu mood, Pak. Tidak ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Harriet Jackson Brown Junior. Ini motivator dari Amerika. Dia punya kalimat bagus juga. Don't say you don't have enough time. Jangan bilang kamu tidak punya waktu atau tidak ada waktu. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci. Semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu. Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktunya sama 24 jam. Persis. Dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. Tidak ada dalilnya karena beliau Nabi, maka waktunya jadi 28, tidak ada. 24 sama. Tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu. Oke, dan ingat-ingat katanya Steve Jobs yang almarhum tahun 2011 yang lalu, yang punya Apple Incorporation.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu untuk hidup versi orang lain. Hiduplah versimu sendiri, gampang-gampangannya itu. Jadi hiduplah edisi dirimu sendiri. Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas, katanya Imam Syafi'i, al-waktu kas-saif. Jadi itulah gambaran-gambaran umum tentang waktu. Setiap isu tadi bisa kita bahas panjang lebar kapan-kapan. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk malam hari ini.